Bahkan teman-teman, masih terkait dengan surat Al-Isra ini ya. Kan katanya ya, pada saat kita udah meninggal nih, kita ini sebelum nanti ke akhirat nih teman-teman, kita ini akan hidup atau akan tinggal di yang namanya alam barzah. Dimana alam barzah itu atau arti harfiah dari barzah ini teman-teman adalah artinya gini. Alam barzah atau arti harfiah dari barzah ini, kita nih masih tertahan di dalam realitas dunia. Entah itu emosi, entah itu rasa bersalah, entah itu rasa penyesalan dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi kita udah gak punya badan fisik kita gitu. Jadi sekali lagi gini teman-teman, alam barzah ini artinya kita itu masih ketahan di dalam sebuah realitas, di dalam sebuah kemelekatan realitas dunia teman-teman. Pada saat fisik kita ini udah nggak ada gitu, kita ini udah sebagai ruh, tapi kita masih bahasanya kita masih erat dengan kemelekatan dengan realitas kita di dunia gitu. Itulah yang disebut dengan yaumul hisab atau alam barzah teman-teman. Dan kalau dari cerita-cerita nih teman-teman, banyak orang yang membayangkan gitu ya, nanti tuh kita di padang mahsyar tuh kita akan dikumpulin gitu. Semua orang kita berkumpul kayak kita mau nonton konser gitu, ngumpul di satu lapangan, nanti akan ditanya satu-satu. Itu kita bahas teman-teman di surat As-Sajdah. Di surat As-Sajdah ayat 12 sampai dengan 13 teman-teman. Jadi teman-teman di surat As-Sajdah ayat 12 itu dibilang gini teman-teman. Jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, kamu akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan, kami melihat hari kiamat yang kami ingkari." Ini posisi dalam artian kita di alam barzah ya, atau di padang mahsyar gitu ya. "Dan mendengar darimu kebenaran ucapan-ucapan Rasul-Mu ya Tuhan," gitu. Ya Allah gitu. "Maka kembalikanlah kami ke dunia," gitu. "Niscaya kami akan beramal soleh ya Allah," gitu loh. "Sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin akan adanya tanda-tanda atau yang yakin akan adanya hari kiamat." Itu di surat As-Sajdah ayat 12 teman-teman. Ini yang kita membahas konsep terhadap alam barzah ini. Maksud saya gini, kenapa kok Mas atau kenapa kok Coach kita jadi lari ke alam barzah? Teman-teman, kemelekatan dunia itu bukan hanya akan menyiksa kita pada saat kita masih di dunia gitu. Bahkan Quran bilang sampai dengan kita di alam barzah, yang tadi disebutin bahwa secara harfiah arti kata dari barzah itu adalah kita masih ketahan di sebuah realitas dunia pada saat badan fisik kita tuh udah gak ada gitu. Qurannya apa Mas? Dalilnya apa? Kalau kita ngacu ke surat As-Sajdah ayat 12, itu yang dibilang gini teman-teman. Di dalam surat ini perspektifnya adalah Allah ini, teman-teman coba bayangin gini, Allah ini nyuruh kita seolah-olah duduk gitu ya di sampingnya gitu. Nih Allah nih nyuruh, kamu sini deh, duduk di samping aku gitu. Kata Allah tuh gitu. Coba kamu lihat, gitu loh teman-teman. Karena bahasanya gini, jika sekiranya kamu melihat orang-orang, berarti kan kita nih lagi ngelihat orang-orang gitu, seolah-olah gitu ya. Bukan, Allah tuh nunjukin ke kita bahwa lihat deh orang-orang itu gitu. Orang-orang yang menundukkan kepalanya di hadapan aku, Tuhannya, gitu kata Allah tuh gitu. Maka kamu akan sangat melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mereka berkata gitu teman-teman. Dimana
di dalam ayat ini teman-teman, masih di ayat 12 ini, orang-orang di alam barzah yaitu orang-orang yang masih membawa kemelekatan dunia, realistik dunia ini nih, sampai dia ada di alam barzah. Dia ini ingin kembali ke dunia, ya, hanya untuk beramal soleh. Beramal soleh itu hanya untuk menebar kebaikan, melepaskan semua kemelekatan dirinya, melepaskan semua emosional dirinya, melepaskan semua ego dirinya. Karena di sisi itulah mereka baru yakin, baru percaya bahwa semua yang dikatakan di dalam Quran, semua yang disampaikan oleh Rasulullah gitu, itu adalah hal yang benar gitu. Maka jangan sampai, nauzubillahi min zalik, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang ini, teman-teman. Jangan sampai kita ada di barisan golongan orang-orang yang mengatakan ini gitu. Pada saat nanti kita di alam barzah gitu, teman-teman. Saya lanjut ke As-Sajdah ayat 13. Seandainya kami menghendaki, ini kata Allah lagi nih teman-teman, itu balik lagi nih, sama, ternyata perspektifnya sama dengan tadi kita bahas surat Al-Isra ayat 14-15. Di As-Sajdah ayat 13, ayat 13 teman-teman, Allah bilang gini, seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan menganugerahkan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tapi telah berlaku ketetapan dariku bahwa sungguh aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Teman-teman, tadi di awal saya udah bahas bahwa kita nih, di dalam diri kita selalu ada vibrasi rasa. Pada saat kita akan melakukan dosa, itu selalu ada rasa gak nyaman gitu. Yang itu tuh udah dikasih sama Allah gitu. Cahaya itu tuh udah dikasih sama Allah gitu. Dan itulah yang Allah kehendaki. Orang-orang yang paham itu, orang-orang yang membenarkan rasa-rasa itu, sehingga akhirnya dia tidak melakukan hal-hal yang dosa, hal-hal yang salah, teman-teman. Itulah yang Allah bilang, semua yang Allah kehendaki. Karena Allah tuh udah ngasih tahu gitu loh, teman-teman. Karena Allah udah ngasih sinyal itu ke kita. Bahkan dari mulai saat kita kecil sampai dengan kita sedewasa ini, teman-teman. Allah tuh selalu ngasih sinyal ke kita, selalu berdialog sama kita. Jangan kayak gitu, itu salah. Jangan kayak gini. Bahasa rasanya Allah itu yang selalu kita anggap, biarinlah, gak apa-apalah gitu loh. Akhirnya kita menjadi orang yang tersesat dengan kebenaran-kebenaran, dengan kitab kita sendiri yang tadi kita bahas di surat Al-Isra, teman-teman. Gitu. Ini yang saya tambah lagi, teman-teman. Kalau kita bahas tadi kita di As-Sajdah, kita loncat ke surat Fatir ayat 38. Bahasanya gini, teman-teman. Mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dulu. Teman-teman, ini adalah sebuah konsep yang bersambung dari tadi kita masalah kemelekatan. Akhirnya kita, bahkan kemelekatan itu bukan hanya akan menyiksa kita di dunia, ini juga yang akan kita bawa ke barzah atau ke alam barzah, ke yaumul mahsyar gitu ya, sampai pada saat akhirnya kita nanti di akhirat. Ini surat Fatir ayat 38 ini konteksnya kita udah di akhirat lah, anggap gitu ya. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dulu. Yang Allah tuh bilang ke mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam waktu atau masa yang cukup? Perhatiin bahasanya, teman-teman. Bukankah telah
bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa waktu yang cukup? Artinya apa? Fase-fase usia yang kita bahas sampai dengan saat ini, itulah fase masa yang kata Allah di dalam surat ini, kami telah memanjangkan umurmu sampai dengan usia kamu sekarang untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan bukan pula lah telah datang kepadamu seorang yang memberi sebuah peringatan, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Rasul, yaitu Quran. Tapi kalian tuh lalai gitu. Dalam perspektif, nggak usah deh Qurannya dibaca, nggak usah deh kenal Nabi Muhammad, ikutin aja rasa-rasa yang udah saya kasih, yang udah Allah kasih, vibrasi yang udah Allah kasih di dalam diri kita, sehingga kita tuh tahu kalau itu tuh salah, itu tuh benar gitu. Terus kalau kita udah ada di titik ini teman-teman, kita mau ngomong apa lagi sama Allah? Kita mau alasan apa lagi sama Allah teman-teman? Allah udah ngasih Qurannya, Allah udah ngasih nabinya, Allah udah ngasih rasulnya, dan Allah udah ngasih rasa itu. Dimana rasa-rasa itu lewat sebuah cahaya yang kita sering sebut dengan Jibril dan Mikail, pengirim wahyu. Cuman kita yang seringkali mengartikan bahwa wahyu itu kayak Nabi Muhammad tiba-tiba dikirim gitu, kita dapat message gitu, kita dapat WA, kamu jangan gini ya gitu. Di kehidupan saat ini teman-teman, fungsi dari mereka malaikat ini adalah selalu memberikan vibrasi-vibrasi kepada kita, memberikan cahaya-cahaya kepada kita. Kita mau ngedengerin apa enggak? Kita mau ikut apa enggak? Kita mau nurut apa enggak? Sehingga kalau kita nggak mau nurut, ya rasain sendiri, hidup kamu capek gitu. Maka Allah bilang, tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena tadi kita udah bahas sebelumnya di surat As-Sajdah bahwa semua hal yang buruk itu akan balik ke diri kita gitu. Semua hal yang baik itu akan balik ke diri kita gitu. Jadi kalau ada yang ngomong katanya peneliti atau siapapun yang ngomong bahwa law of attraction ini adalah ilmu baru, enggak, ini Quran udah ngomong ini teman-teman. Semua ini adalah hukum tarik menarik yang Allah udah berikan ke kita dan Allah udah kasih di dalam Quran. Gitu teman-teman.